Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rubrik Decline and Fall of the Dragon Empire. Kita lihat klarifikasi Cak Nun tentang Fir'aun yang dia ucapkan 2 tahun lalu. Tapi sebelumnya kita lihat klarifikasi Cak Nun tahun 2023. Bagus ya logonya, huruf nun. caknun.com. Pripun Mbah? Nutup saya itu barusan disidang sama keluarga. Gara-gara Fir'aun, Jokowi adalah Fir'aun, dia mengucapkan itu dan rame viral. Dia disidang sama keluarga katanya. Dihajar, pokoknya di salah-salah ke, di goblok-goblok ke, di sesat-sesat ke. Kenapa di goblok-goblok? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Digoblok-goblokin oleh anggota keluarga. Kenapa? Karena dia harusnya mengucapkan yang tidak seharusnya dia ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa orang waton bener kui keucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya yang mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk Sabrang ini ngajar aku entek-entekan karena saya Sabrang itu anaknya yang punya grup band Leto. Itu tadi orang yang pakai kaos merah. Maukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan begitu. Nah terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini. Dia tidak minta maaf kepada Jokowi ya, yang dia sebut sebagai Fir'aun, dan Korun adalah Antonius Salim, dan Haman adalah Luhut bin Sarpanjaitan, tapi dia minta ampun kepada Allah. Minta ditunjukkan jalan lurus, Allahumma, dan minta diberikan kasih sayangnya ya. Ini gitu ya, dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Dia minta maaf terhadap semua orang yang terciprat oleh ucapannya. Jadi dia tidak menyebut satu demi satu, terutama yang dia sebut secara spesifik, yaitu Jokowi, Antonius Salim, dan Luhut. Karena ini masalahnya gini, ini kan kita sedang memulai era baru Ma'iyah. Dari sinau bareng kita memulai era ngaji perubahan. Sinau 10 tahun ngaji perubahan, dan mata kuliah pertama adalah aktivasi ruh. Ya. Artinya kita tuh jangan hanya berpikir jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal, karena akal tidak mencukupi. Maka kita harus belajar untuk peka, untuk mempelajari keputusan roh, gitu ya, ucapan roh, keputusan roh, dan cara berpikir roh, dan seterusnya. Nah, di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan, harus mengucapkan sesuatu yang kamu hitung betul secara bijaksana, tidak hanya secara benar dan baik gitu ya, secara bijaksana gitu ya. Karena utumu ila sabili rabbika bil hikmah gitu ya. Itulah klarifikasi Cak Nun yang sangat multi tafsir ya. Dia itu minta maaf ke Jokowi tidak menyebutkan nama, minta maaf ke Luhut dan ke Antonius Salim atau ke orang-orang yang merasa terciprat dengan ucapannya yang menganggap Jokowi Fir'aun, Luhut Haman, dan juga Naga itu adalah Antonius Salim. Itu dia tidak mengucapkan minta maaf secara spesifik ya. Jadi itulah
kelihayan dari seorang cendekiawan muslim bernama Cak Nun ya. Dia sudah melampaui batas-batas akal ya, batas-batas pikiran yang mungkin sangat duniawi, dan dia tampaknya tidak akan pernah mencabut ucapannya, dan dia hanya minta maaf kepada Allah dan kepada orang-orang yang merasa terciprat dengan ucapannya. Itulah Cak Nun. Tapi kita lihat pandangan dia 2 tahun yang lalu ya, tentang Fir'aun dan kesombongan yang seharusnya tidak diletakkan ya. Jubah kesombongan itu tidak diletakkan di atas kepala seseorang. Kita lihat satu uraian yang tampaknya perlu kita renungkan. Masih dari caknun.com ya. Kalau Anda ke Mesir, ke Kairo, Anda bisa ngelihat Fir'aun yang ngejar-ngejar Musa ini. Muminya masih utuh, rambutnya botak, kepalanya botak di bagian atas, rambutnya agak jarang-jarang, agak putih-putih, kecoklat-coklatan, badannya panjang seperti kebanyakan orang kulit putih. Anda tahu Fir'aun itu 3 macam. Sekian ribu tahun ada Fir'aun yang berkulit hitam, ada yang Fir'aun berkulit Fir'aun itu ada 3 macam katanya, saya baru tahu. coklat, ada Fir'aun yang berkulit putih, dan Fir'aun bapak angkatnya Musa ini berkulit putih. Ini oleh Tuhan memang diselamatkan Fir'aun ini. Jadi setelah Musa sama pasukannya lewat belahan laut itu selamat sampai ke seberang, Fir'aun ini sebagaimana seringnya kita ini, dia terjebak oleh kesombongan. Fir'aun terjebak oleh kesombongan sebagaimana kita sebagai manusia sering terjebak oleh kesombongan, dan itulah berarti kita menjadi Fir'aun. Fir'aun berpikir Musa bisa nyebrang laut, masa saya tidak bisa, pasukan saya lebih besar, saya saja yang besar, masa saya tidak bisa. Akhirnya Fir'aun masuk betul, dan begitu masuk ke laut, air pun menutup kembali dan semua pasukan Fir'aun tenggelam. Tapi Pasukan Fir'aun tenggelam, pasukan kesombongan itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam samudra yang dalam. Tuhan sudah berjanji, ini badan Fir'aun akan aku selamatkan supaya menjadi monumen peringatan bagi semua orang. Jangan pernah memakai kebesaranku di atas kepalanya. Di situ poinnya. Jangan menggunakan kebesaran Allah kemudian menjadi pakaian kita manusia yang sangat rendah di hadapan Allah. Kesombongan itu milikku, kata Allah. Dan jangan ada satu makhluk pun pernah memakai kesombongan jubahku itu di atas kepala dan badannya. Apa akibatnya kalau kita memakai jubah kesombongan yang itu merupakan pakaian Allah, yaitu kesombongan, tapi kita pakai, apa yang terjadi? Ini kata MH Ainun Najib. Kalau dia memakai jubahku itu di kepalanya, berarti dia menantang perang kepadaku. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah. Itu karena milik Tuhan, karena Tuhan itu berhak sekali untuk sombong, karena dia yang bikin segala-galanya, dia yang mampu segala-galanya. Nah, jadi Fir'aun memang diselamatkan Tuhan. Anda bisa lihat di Mesir. Dan saya kira cita-cita hidup kita sederhana, baik dalam skala negara, skala kecil di keluarga atau pergaulan. Kalau bisa ya nggak usah berpikir seperti Fir'aun tadi, daripada nanti tenggelam oleh air laut kehidupan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jangan berpikir seperti Fir'aun, kalau tidak nanti kita bisa tenggelam oleh air laut kehidupan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Satu bahasa sastra yang sangat indah dan sangat mendalam, juga penuh dengan metafor dari MH Ainun Najib. Terima kasih teman-teman. Ya, itulah ya klarifikasi dari Cak Nun tentang orang-orang sombong, yaitu Fir'aun. Apakah Anda seperti Fir'aun? Saya seperti Fir'aun. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.